Pemirsa, kita awali Sindo Today hari ini dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Baruga. Banjir terparah terjadi di wilayah Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, dan 172 rumah pun terendam. Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 dari pertama ke Carangan terus. Sudah sampai berapa meter air? Yang di sini, ini kira-kira bisa 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Cornelis Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sungai Wanggu, namun terparah banjir kali ini sejak adanya kolam retensi yang dibangun pemerintah Kota Kendari. Untuk di Kaliwanggu ini, kakak sampai data tadi pagi itu kakak kurang lebih ada 103 kakak, kemudian 402 ya untuk jiwa yang terdampak di 4 RT yang ada di Kelurahan Lepo-Lepo ini, RT 14, 12, 10, dan RT 1. Nah, saat ini posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan di lokasi banjir. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula Ainus melaporkan. Ya pemirsa, tebing setinggi kurang lebih 1 km di Kampung Ciomas, Tasikmalaya, Jawa Barat longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang berhasil selamat, 2 lainnya masih dalam pencarian. Laporkan kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin, Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun. 6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciomas, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tinjau Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 kilometer. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, longsor juga terjadi di Kecamatan Wolomaru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan jalan Trans Maumere terputus. Akibat jalan terputus, 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun 2 Ndunggi Loo, Desa Lise, Puu, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan.
Seorang anggota Brimob tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang di Kampung Cidahu, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu malam. Ukuran pohon yang besar membuat kendaraan ringsek parah di bagian kemudi. Petugas mengevakuasi pohon menggunakan alat berat dan mobil derek. Korban diketahui bernama Priyo Budiharto, merupakan anggota kepolisian Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, dirinya tengah dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Nahas mobil yang melaju di tengah hujan deras dan secara tiba-tiba sebuah pohon berukuran besar di pinggir jalan tiba-tiba roboh dan menimpa bagian depan mobil. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal di lokasi kejadian. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Raja Pola untuk proses identifikasi lebih lanjut. Pada saat ada laporan seperti itu, kami langsung menuju ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP, kami langsung prepare dari peralatan, kemudian mengevakuasi korban, sampai ke mengevakuasi korban, dan alhamdulillah korban bisa dikeluarkan dari mobil yang terjepit. Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan dan kebakaran terjadi di tempat atau di rumah tempat penimbunan BBM ilegal di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena adanya bak penampungan drum sama juga dengan ada jerigen berisi BBM. Rumah yang menjadi gudang penimbunan BBM di Jalan Kartowinangun, Talang Betutu, Sukarami, Palembang terbakar. Ledakan bahkan sempat terdengar beberapa kali dan membuat warga sekitar takut untuk melakukan pemadaman mandiri. Petugas damkar yang tiba di lokasi juga kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya bahan mudah terbakar. Dilaporkan terdapat bak penampungan, 8 drum, serta 24 jerigen berisi BBM yang berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Penimbunan minyak itu memang dari pemerintah tidak boleh kan Pak. Cuman sayangnya dari Pak Rianto sendiri, itu selaku yang punyai, yang berdekatan langsung itu tidak melapor. Andaikan dulu melapor, saya cegah itu Pak. Pasti saya cegah, karena itu bagaimanapun tidak boleh Pak. Bahaya itu Pak. Termasuk penyebab sendiri belum tahu dengan belum tahu, dan tetangga pun juga kejadian persis pun tidak tahu, tahunya sudah ada api, terus ada orang terbakar tadi. Petugas mengerahkan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Akibat kebakaran, 1 korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kendala cuma di air Pak.
Di air terus karena harus punya air yang cukup karena ini bukan kebakaran biasa, ini minyak. Jadi, berarti ini tempat apa nih, Pak? Agak lambat penanganannya, pemadamnya, tapi alhamdulillah selesai kita tangani dengan baik. Berarti yang terbakar ini tempat apa nih, Pak? Ini yang terbakar ini minyak, Pak. Jadi gudang minyak ditumpuk untuk bunker sekitar seperti bunker itu dibuat bunker di solar, Pak ya. Berarti tadi masih ada api-api tersisa di bawah tadi, Pak? Ya, makanya itu kita lama tadi pendinginan, kita harus cukup suplaian air. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP untuk mengetahui asal-usul api serta memintai keterangan pemilik gudang BBM tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan.